Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezal. Kali ini kita akan melakukan percobaan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Penasaran? Skuy langsung ke videonya. A few moments later. Sebelum kita memahami lebih lanjut, ada baiknya kita pahami dulu nih apa maksud dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang pertama yaitu larutan elektrolit. Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, memberikan gejala berupa menyalanya lampu pada alat uji atau timbulnya gelembung gas dalam larutan. Larutan elektrolit terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang semua molekulnya terurai menjadi beberapa ion yang terionisasi dengan sempurna. Sedangkan larutan elektrolit lemah adalah jenis larutan di mana larutan tidak semua terionisasi dengan sempurna, sehingga hanya ada sedikit ion yang bisa menghantarkan listrik. Yang kedua yaitu larutan non-elektrolit. Jenis larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik karena zat yang terkandung tidak dapat menjadi ion. Contohnya yaitu urea, glukosa, sukrosa, dan etanol. Untuk menentukan suatu larutan mengandung zat elektrolit atau tidak, dapat kita lakukan dengan membuat alat uji elektrolit sederhana. Bagaimana caranya? Skuy simak videonya. Baiklah, kali ini saya akan menggabungkan dua buah baterai. Saya akan menyatukannya dengan lakban dan gunakan gunting. Setelah itu saya akan menggabungkan kabel dengan baterai. Lalu saya akan menggunting ujung kabel. Setelah itu tempelkan ujung kabel ke dua buah kartu baterai menggunakan lakban. Setelah itu kaitkan kabel ke fitting lampu. Setelah kabel disambungkan ke fitting lampu, lalu sambungkan besi ke ujung kabel. Setelah dipasang, pastikan alat uji bekerja dengan baik. Baiklah, saya akan melakukan percobaan dengan 3 larutan. Larutan yang pertama ada garam, yang kedua ada cuka, dan yang ketiga ada gula.
kita lanjut. Baiklah, di sini saya akan menguji garam pertama. Kita akan mencoba garam. Apakah garam mampu menghidupkan lampu atau tidak? Dan apakah menghasilkan gas? Baik, di sini terlihat lampunya hidup dan juga menghasilkan gelembung gas yang banyak. Baiklah, untuk percobaan kedua saya akan menggunakan larutan cuka. Apakah larutan cuka dapat menghasilkan gas yang banyak atau tidak, dan lampu bisa hidup atau tidak. Baiklah, di sini terlihat lampu sangat redup dan gelembung gas yang dihasilkan sangat sedikit. Baiklah, untuk percobaan ketiga atau percobaan terakhir kita akan menggunakan larutan gula. Apakah larutan gula bisa menghasilkan gas atau tidak, dan bisa menghidupkan lampu atau tidak? Mari kita saksikan. Baik, di sini kita lihat lampu tidak menyala dan tidak ada gas atau gelembung gas yang dihasilkan. Lalu, mengapa garam bisa menghasilkan gelembung gas yang banyak dan menghidupkan lampu? Nah, larutan garam adalah larutan yang bersifat elektrolit. Larutan garam terionisasi secara sempurna, menghasilkan dua ion, yaitu ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Karena aliran listrik adalah aliran elektron, maka ketika elektron melewati larutan garam, maka elektron akan dibantu oleh ion-ion yang diuraikan tadi, sehingga listrik atau elektron mengalir, layaknya sebuah kabel. Oleh karena itu, lampu pada percobaan larutan garam dapat hidup. Lalu, mengapa cuka tidak menghasilkan gelembung gas yang banyak dan lampu redup? Nah, larutan cuka juga bersifat elektrolit. Larutan cuka tidak dapat terionisasi secara sempurna, sehingga ion dihasilkan sangatlah sedikit. Penyebabnya, energi yang dialirkan pun tidak cukup, dan lampu pun redup. Lalu, mengapa larutan gula tidak menghasilkan gelembung dan tidak menghidupkan lampu? Nah, larutan gula atau glukosa ini tidak dapat terionisasi dengan sempurna, sehingga tidak menghasilkan ion apapun dan tidak dapat mengalirkan listrik, sehingga larutan gula disebut dengan larutan non-elektrolit. Jadi kesimpulannya adalah larutan elektrolit adalah larutan yang mampu menghantarkan listrik sehingga menimbulkan gejala hidupnya lampu dan timbulnya gelembung gas. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Contohnya tadi ada gula itu atau glukosa. Dan larutan elektrolit terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu larutan elektrolit kuat dan yang kedua larutan elektrolit lemah. Larutan pertama yaitu larutan elektrolit kuat. Terbentuknya dari terlarut senyawa elektrolit kuat dalam pelarut air. Senyawa elektrolit kuat dalam air dapat terurai sempurna membentuk dua ion, yaitu ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Karena arus listrik merupakan arus elektron, pada saat dilewatkan ke dalam larutan elektrolit kuat, elektron tersebut dapat diantarkan melalui ion-ion dalam larutan. Ibaratnya atau layaknya dihantarkan oleh kabel. Akibatnya, lampu pada alat uji elektrolit akan menyala. Sedangkan elektrolit lemah yaitu larutan yang tidak terurai secara sempurna, hanya menghasilkan sedikit ion, sehingga hanya sedikit ion saja yang mampu mengantarkan listrik tersebut. Hasilnya apa? Atau penyebabnya apa? Penyebabnya yaitu energi yang dihasilkan atau dialirkan tidak cukup, sehingga lampu pada alat uji tidak hidup. Baik, itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas seluruh kesalahan yang ada. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep respect and love chemistry.